Sepak bola adalah olahraga paling populer di Indonesia dengan jutaan penggemar yang selalu mendukung klub-klub lokal hingga timnas Indonesia. Namun, di balik antusiasme tersebut, terdapat sebuah pertanyaan besar. Mengapa sepak bola Indonesia sulit maju? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini terdapat 6 alasan yang menjadikan sepak bola Indonesia sulit maju atau berkembang. Yang pertama, yaitu struktur dan manajemen yang lemah. Nah, salah satu akar permasalahan sepak bola Indonesia terletak pada struktur organisasi yang tidak profesional. Banyak klub di Indonesia tidak memiliki manajemen yang profesional. Hal ini berdampak pada pengelolaan tim, termasuk dalam perekrutan pemain, pelatihan, serta strategi bisnis. Tidak jarang klub-klub di Liga Indonesia masih mengandalkan dana yang berasal dari pemerintah daerah, tanpa strategi pemasaran yang jelas untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri. Lebih lanjut, campur tangan politik juga menjadi penghambat. Pakar sepak bola asal Inggris mengungkapkan bahwa intervensi politik seringkali membuat keputusan-keputusan penting dalam sepak bola tidak berdasarkan meritokrasi, melainkan berdasarkan kepentingan tertentu. Situasi ini membuat ekosistem sepak bola nasional sulit berkembang secara profesional. Yang kedua yaitu infrastruktur yang tidak memadai. Kemajuan sepak bola sangat bergantung pada kualitas infrastruktur seperti stadion, lapangan latihan, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Namun, data yang dihimpun dari berbagai sumber, banyak fasilitas sepak bola di Indonesia yang masih jauh dari standar internasional. Lapangan yang tidak rata, kondisi rumput yang buruk, serta minimnya fasilitas medis adalah beberapa masalah yang sering dihadapi oleh para pemain. Sebagai perbandingan, di Eropa sendiri banyak klub yang sudah memiliki akademi sepak bola dengan fasilitas yang canggih yang memungkinkan perkembangan pemain sejak usia dini. Sedangkan di Indonesia sendiri, keberadaan akademi semacam ini masih sangat terbatas, dan sebagian klub belum memiliki program pembinaan pemain muda yang terstruktur. Pola pembinaan yang tidak konsisten. Pembinaan pemain muda adalah kunci keberhasilan sepak bola di negara-negara maju. Sayangnya di Indonesia sendiri, pola pembinaan ini seringkali tidak konsisten. Hal ini menandakan bahwa banyak pemain Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang karena minimnya kompetensi di usia dini. Sebaliknya, di Eropa, anak-anak yang berbakat diidentifikasi sejak usia dini dan dilatih secara intensif. Selain itu, program pembinaan mereka dilengkapi dengan pendidikan formal, sehingga mereka tidak hanya menjadi atlet, tetapi juga menjadi individu yang cerdas dan juga profesional. Mentalitas dan juga disiplin pemain. Mentalitas dan disiplin pemain juga sering menjadi bagian yang disoroti sebagai faktor penghambat. Banyak pemain Indonesia yang dianggap kurang memiliki etos kerja seperti pemain-pemain negara maju. Salah satu contohnya adalah komitmen untuk menjaga kebugaran dan juga mengikuti pola latihan dengan serius. Seharusnya menekankan pentingnya membangun mentalitas juara di kalangan para pemain muda sangat penting. Namun, hal ini terkendala oleh budaya instan yang masih mengakar, di mana masih banyak pemain yang lebih fokus dengan popularitas dibandingkan dengan pengembangan skill. Kesulitan berkarir di luar negeri. Kemampuan pemain Indonesia untuk bersaing di luar negeri juga menjadi perhatian. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambatnya, seperti kemampuan teknis yang belum sepadan, masalah bahasa, serta kurangnya agen yang dapat memasarkan pemain Indonesia ke klub-klub besar. Akibatnya, hanya sedikit pemain Indonesia yang mampu berkarir di Liga Eropa atau Asia. Sebagai perbandingan, Jepang dan Korea Selatan telah membangun jaringan yang solid untuk membantu pemain mereka berkarir di luar negeri. Dukungan ini mencakup pelatihan intensif, penguasaan bahasa asing, dan juga promosi pemain ke liga internasional. Perbandingan dengan sepak bola Eropa. Melihat kesuksesan sepak bola Eropa, salah satu kunci utamanya adalah pengelolaan profesional di semua aspek, mulai dari klub, liga, hingga federasi. Eropa sendiri memiliki sistem yang terintegrasi antar klub, akademi, dan juga kompetensi. Selain itu, dukungan dari sponsor dan juga media sangat membantu menciptakan ekosistem sepak bola yang kuat. Sebaliknya di Indonesia, banyak liga lokal yang tidak terorganisasi dengan baik. Jadwal kompetisi seringkali berubah mendadak, dan hal ini juga mengganggu
persiapan tim, serta mental para pemain. Tanpa perencanaan yang matang, sulit bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Sepak bola di Indonesia memiliki potensi besar untuk maju, tetapi membutuhkan kerja keras dan perubahan mendasar di berbagai aspek. Dengan komitmen bersama, tidak mungkin kita akan melihat timnas Indonesia bersaing di level internasional suatu hari nanti. Mimpi itu dapat terwujud jika semua pihak berani mengambil langkah nyata untuk memperbaiki ekosistem sepak bola nasional. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.